saya ini kan dosanya banyak, pokoknya dibilang bajingan lah saya, pokoknya apa aja udah saya lakuin pokoknya. Saya pengen tobat nasuha itu, gimana syaratnya itu Pak? Jadi kalau bicara tentang dosa memang jangankan bagaimana semuanya itu pasti, maka ada hadis ini kullu bani adam khutwa khairul khutwa. Setiap anak Adam itu semuanya berdosa dan semuanya baik kesalahan itu ketika dia kembali, dalam arti dia tidak mengulangi lagi. Satu, ketika memang kita mau tobat, maka yang pertama adalah niatkan dulu bahwasanya kita mau bertobat. Yang keduanya adalah mandi, ya kan? Mandi. Yang ketiganya udah sholat tobat. Bacaan sholat tobat gimana Pak? Ya sholat tobat sebagaimana biasanya saja. Kalau untuk sementara yang belum paham ya, udah yang penting niatnya adalah sholat tobat. Ya, ditobati gitu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu ya pentingnya. Setelah itu jangan balik malam nih. Tobat Jangan dibikin lagi. Tapi usoli sunatan taubat ya, rakaat ini minimal sekali seumur hidup Ustaz ya. Ya sebenarnya mau apa di saat kemudian kita hilang juga bisa. Langsung ya sholat taubat ya. Terus masalah yang kemarin Ustaz, mungkin yang mau dipertanyakan Ustaz Jumanto, yang masalah nikah itu kemarin itu udah bisa diulang mungkin di mumpung channel kita lagi lagi Nikah yang mana? yang masalah nikah Lari. Jangan capek, yakin. yang Capek kali-kali ya. Nyambung ya. lagi monggo mungkin dari pemirsa yang lain apa peserta yang lain mau dipertanyakan mumpung Ustadz belum beranjak pergi ini karena sudah ada ditunggu di tempat lain. Masalahnya Ustadz lagi jadwalnya sibuk padat juga nih beliau nih kan, jarang-jarang ini. Soalnya beliau ini kan direktur pisang. Aduh, susah tadi. Gimana Gus? Ada pertanyaan lagi Gus mungkin? Belum ada Gus. Nah, Tutup Pak. Tutup doa Pak. Enak diselingkuhin. Enak selingkuhin apa emang harus kamu? Oh ya, ada satu lagi nih. guys siap. Barakallah. Misalkan kita mau nyari kerja tapi nyokok itu hukumnya haram apa halal gitu? Selamanya katanya, saya soalnya pernah kasih tahu sama orang, ntar kalau kamu nyokok kerja itu sama aja, selamanya di kami itu haram. Tapi kenyataannya banyak yang dulu dapat kerjanya nyokok, sekarang juga hidupnya juga sukses saja. Maka Sebenarnya udah balik modal. bicara tentang sombong menyogok itu sampai tujuh turunan Pak. Itu bisa masuk syirik. Itu bicara tentang sombong menyogok. Jadi contoh misalnya kita menyogok, orang yang menyogok bahkan orang yang makan hasil tautan itu belum boleh. Makanya dalam Islam itu paling keras dalam persoalan itu. Lain hal kalau kemudian kita bekerja terus kita memberikan hadiah itu Hadiah, tanda terima kasih. tanda terima kasih. Tapi umumnya ya kondisi hari ini ya bapak-bapak tahu sendiri Tidak kan, di harga ya. karena memang Tanda terima kasih sebenarnya 60 juta. terkait dengan bab hukum ini itu negara terlibat. Polisi. Jadi kalau kemudian kita menjelaskan secara sporadis dalam artinya sesuai dengan sisi pengetahuannya, nanti akan banyak korban. Tapi secara hukumnya memang sudah kurang baik. Jauhilah bapak. Tapi kenyataannya susah untuk lepas dari itu Ustaz. Kenyataannya begitu. Terutama Tadi kita nggak hanya dalam persoalan. Makanya negara itu subhanallah luar biasa. jadi memang keadilan sosial itu penting banget Ustaz ya bagi seluruh rakyat Indonesia itu.
Gimana Ustadz Jumanto? Puas dengan jawaban Ustadz Kamidun atau bagaimana? Mungkin kalau ada unek-unek lagi bisa disampaikan. Kalau nggak bisa dijawab dengan Ustadz Kamidun, nanti akan kita catat. Besok lusa akan kita bahas kembali. Gimana Ustadz? Kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab kan, kita catat, kita keep dulu, biar Ustadz Kamidun cari rujukannya, cari jawabannya, nanti disampaikan kembali. Yang suap itu Pak, pernah saya sekilas Ustadz Somad itu kalau kemampuan kita di pekerjaan itu memadai dan memang layak, tapi kita mungkin dimanfaatkan itu Pak. Harusnya itu kita masuk tapi ternyata disuruh bayar. Nah itu yang kita yang masuk kerja itu masih apa ya, masih sah, tapi yang menerima yang dapat ini yang apa ya Pak, yang secara garis besarnya gitulah ceramahnya Ustadz Somad itu. Ya, karena memang ada indikasi kekhawatiran ketika membahas tentang vaksin. Karena hari ini bisa dibilang hampir 80%, hampir ya. Itu terindikasi begitu, oleh karenanya para ustadz hari ini tentunya dia menyejukkan. Karena memang ustadz itu menyejukkan, bukan hakim. Jadi kalau ustadz itu tidak memvonis Pak, bagaimana dengan berbagai macam cara dia yang dia lakukan, masyarakat itu bisa paham. Sebab ranahnya keputusan dia haram atau dia tidak itu adanya di hakim sebenarnya. Nah kita hari ini menjelaskan sesuai dengan dalil-dalil. Itu aja. Jadi nggak saklek Ustadz ya. Namanya ustadz Kita harus cari referensi juga, cari apanya, elastis sedikit lah gitu Ustadz ya. itu, sebab itu keputusannya adanya di hakim. Haram. Pokoknya kalau dilarang haram, kalau nggak dilarang Haram. nggak dibolehkan juga makruh Ustadz ya. Jadi amannya kalau kita ragu-ragu ya ambil yang aman. Ya, maka dalam kaidah fikihnya itu jelas sesuatu yang halal ketika di situ ada sedikit yang haram, maka yang halal itu akan menjadi halal. Nah, bagaimana caranya? Itulah yang disebut subhat. Maka tinggalkan itu. Subhat. Bukan subahan ya. Oh Abu ya. Barakallah. Berarti meragukan tuh. Kesini ntar loh. Malah dipanggil. Gimana Bu ya? Mungkin bisa ada yang ditambahkan lagi? Sepaham sih saya dengan Ustaz. Oh barakallah, tabarakallah. Pikir udah. Gimana Gus? Mungkin ada yang lain Gus? Tauhid. Masalah Oke, ya demikianlah kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua. Apabila dalam pembuatan konten ini ada yang tersinggung ataupun bagaimana, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada sedikit pun maksud dari kami untuk melukai atau membuat ketersinggungan terhadap siapapun. Pure ini adalah majelis rasan-rasan kajian kita tentang fikih malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali Kalau lagi nongkrong di depan rumah, kita nongkrong Pak, nggak dicepain kopi itu hukumnya gimana ya Pak? Lain roh itu. Nah itu kayaknya nggak usah Ustadz Kamidun, saya aja yang jawab itu Ustadz. Saya aja yang jawab. Jadi Jangan di streaming. jadi saya yang jawab itu, nggak usah Ustadz Kamidun itu. Saya aja yang jawab itu. Jadi udah jelas dalilnya itu Pak Indro. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhuyufahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi kalau sampai tamu 1 minggu berturut-turut ke situ nggak dibikinin kopi, Habis Dia kan nggak tamu kan, dia nggak masuk rumah, dia kan cuma nongkrong di depan rumah. Dia bukan tamu.
nyamperin Wis doang. iku banget pokoknya pol banget ya iku. Bawa minum sendiri. Oh iya, bawa minum sendiri saya. 7 hari ke situ coba. Sampai ya Allah. Banyu putih anu nggak metu. Masih layak ditamuni enggak, Pak? Ya masih layak Oh, sih. masih. Bolo masalahnya kan. Heeh. Demikianlah pemirsa. Kok nek wae Pak, Jangan lupa dukung channel kami yang orang dengan cara like and subscribe. Bantu. Orang Bantu apa Sleman. Nanti mau ngomong apa juga nggak kedengeran. Jangan lupa juga komennya pemirsa. Periksalah kesehatan Anda, jika Anda memilikinya maka pujilah Tuhan. Salam dari jauh. Nah.